Selamat datang di Sabana Mencekam. Hentikan sejenak dunia luar kalian. Di sini suara lebih menakutkan dari penglihatan. Pasang headset kamu, matikan lampu. Mari dengarkan kisah yang akan menghantui malam kalian. Terlihat hanya bisikan samar, kegelapan menunggu di setiap pilar. Matikanlah lampumu, pejamkan matamu, headset di telinga, dunia pun membisu. Wasiat Gaib Sang Eyang, episode 3, Kebingungan dan Nasihat yang Menenangkan. Waktu terus berjalan. Pagi berganti siang, siang berganti sore. Doni tidak makan, tidak minum. Ia terlalu asyik dengan motornya. Tetangga-tetangga yang awalnya hanya melirik sinis, kini mulai berhenti. Mereka berbisik-bisik, penasaran dengan apa yang Doni lakukan. Doni meregangkan badan, punggungnya terasa pegal. Ia menghela napas panjang, menatap motor di depannya. Ada secercah harapan yang mulai menyinari hatinya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi kali ini, ia punya kunci. Kunci itu adalah intuisi. Sebuah kepekaan yang Eyang berikan. Sebuah petunjuk untuk berjalan di jalan yang tak pernah ia duga. Doni berhasil menyatukan kembali semua bagian motor. Ia memutar kunci kontak yang sudah usang, dan mesinnya hidup. Suara knalpotnya berisik, tapi bagi Doni, itu adalah musik terindah yang pernah ia dengar. Ia tertawa. Tawanya tulus, bukan tawa yang dipaksakan. Beberapa orang yang tadinya hanya berbisik, kini mendekat. Seorang pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek, menatap kagum pada motor tua itu. "Ini motor beneran hidup, Mas?" tanyanya, tak percaya. "Hidup, Bang," jawab Doni dengan senyum lebar. Tanpa banyak bicara, pria itu menawarkan untuk membeli motor tersebut. Harganya tak seberapa, tapi cukup untuk membayar sewa kosan yang menunggak dan membeli beberapa alat yang lebih layak. Doni menerima uang itu dengan rasa haru. Ia tidak hanya menjual motor, tapi juga menjual sebuah bukti bahwa ia bisa. Doni melangkahkan kaki kembali ke kamar. Perasaannya campur aduk. Ia senang, bangga, tapi juga bingung. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apakah ia harus terus menjadi montir? Uang yang didapatnya tidak banyak, hanya cukup untuk bertahan hidup. Ia merasa lelah. Rasa putus asa yang sempat hilang kini perlahan kembali. Ini semua nggak ada gunanya kalau cuma cukup buat makan. Gumam Doni memijat pelipisnya. Ia merasa terperangkap dalam siklus baru yang melelahkan. Malam itu, Doni kembali tidur dengan kegelisahan. Dan seperti dugaannya, ia kembali bertemu dengan Eyang dalam mimpinya. "Doni," suara Eyang terdengar menenangkan. "Kamu lupa nasihatku." Doni menunduk, malu. Eyang membelai rambutnya seperti seorang ibu. Eyang tidak memarahinya, hanya menatapnya dengan lembut. "Uang bisa habis, tapi niat tulus tidak," kata Eyang. "Mengapa kamu memperbaiki motor itu? Karena uang. Kalau begitu, kamu akan lelah. Kamu akan merasa seperti kembali ke titik nol." Doni mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari kebodohannya. Ia memperbaiki motor karena ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri. Karena ia menyukai tantangan, dan karena ia merasakan intuisi itu. Jangan perbaiki motor karena uang, nak. Perbaiki karena kamu suka. Cintai prosesnya, nikmati setiap detiknya. Nanti rezeki akan datang sendiri. Rezeki bukan cuma uang, tapi juga kepercayaan orang, rasa damai di hati, dan kebahagiaan.
Doni merasa air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena ia merasa lega. Eyang tidak hanya membuka matanya, tapi juga membuka hatinya. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh kembali kebiasaan lamanya, mengejar uang dan melupakan niat tulus. Bangunlah nak, masih banyak yang harus kamu lakukan. Perjalananmu baru saja dimulai. Doni terbangun. Malam masih gelap. Ia merasa berbeda. Di dadanya bukan lagi ada kebingungan, tapi sebuah ketenangan. Ia kini tahu, ia akan terus menjadi montir. Bukan demi uang, tapi demi menemukan dirinya sendiri. Ia akan melakukannya dengan niat tulus, dan ia yakin dengan begitu segalanya akan baik-baik saja. Di sabana senja, bayangan melingkar, kisah lama terbangun, takkan pudar tiada. Wajah terlihat, hanya bisikan samar, kegelapan menunggu di setiap pilar. Matikanlah lampumu, pejamkan matamu, headset di telinga, dunia pun membisu. Dengar sabana mencekam, di sini kita bertemu di antara seramnya cerita. Hanya suara menembus, lebih dari yang terlihat, lebih dari yang kau tahu. Rasakan kengeriannya, temani malam sendu. Ilustrasi diam, mengiringi tiap kata. Sabana mencekam. Dan jangan pernah lupa, suara ini menghantui. Dengar sabana mencekam, di sini kita bertemu.